Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali berkumpul, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan pada saat-saat ini Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan, Engkau terlebih baik Tuhan dari siapapun di dunia ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang layak dipuji dan disembah Yesus Kristus. Hanya dekat kepadamu Tuhan, kami merasakan kedamaian. Hanya dekat kepadamu Tuhan, kami merasakan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat padamu, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman, sampai kedalaman hatiku. Tuhan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi
tak pernah kau biarkan, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur memilikimu Tuhan. Biarlah kami selalu bersekutu denganmu Yesus. Oh Yesus. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senangnya. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku ingin selalu berada di dekat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, oh. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan firman Tuhan yang Engkau izinkan bagi kami untuk mendengarnya. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan masuk dalam hati kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan menghidupi kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi hati kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat GBI Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, jumpa lagi. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa berkat Tuhan tetap berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Baik, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul hamba yang dapat dipercaya. Potensi diri kita dapat berkembang dengan luar biasa ketika kita menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya. Mari kita baca Alkitab kita dalam Matius 25 ayat yang ke-14. Dalam beberapa bulan ini, dalam beberapa minggu ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ayat kebenaran firman Tuhan ini sering kita baca. Tapi kita akan baca kembali dengan perenungan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Matius 25 ayat 14. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu yang di rumah, kita akan baca sama-sama. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kebenaran firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan berbicara dengan begitu gamblang, terbuka, dan benar-benar kita bisa perhatikan bahwa ternyata Allah mempercayai umatnya. Manusia sebenarnya sudah tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah tidak bisa diandalkan lagi. Karena manusia sudah berbuat banyak dosa. Tetapi Allah memberikan kesempatan kita kembali seperti Bapak Gembala menciptakan sebuah lagu tentang kesempatan kedua. Dan hari ini kita juga menerima kesempatan daripada Tuhan. Kesempatan yang kedua untuk kita benar-benar menjadi hamba yang dapat dipercaya. Mempercayakan, Allah mempercayakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Artinya Allah memberikan kepercayaan itu kembali. Artinya Allah bermurah hati kembali kepada kita. Kita yang sudah berdosa, tapi tetap dipercayakan Allah kembali. Hal kerajaan Allah seperti seorang tuan yang ingin berpergian, tetapi dia mempercayakan talenta demi talenta kepada hamba-hambanya. Dan ternyata lewat kebenaran firman Tuhan ini kita dapatkan bahwa kita adalah orang yang dipercayai Tuhan. Sekali lagi, kitalah orang yang dipercayai Tuhan untuk menjalankan talenta, untuk menjalankan segala sesuatu yang Tuhan percayakan hari ini dalam kehidupan kita. Artinya, coba tengok kanan kirimu. Engkau juga yang sendiri, engkau perlu berkata bahwa saya orang yang dipercayakan Tuhan. Bahwa saya adalah orang yang dimaksud oleh Tuhan. Bahwa saya adalah orang yang benar-benar hari ini dipercayai Tuhan. Untuk menjalankan kepercayaan atau hartanya kepada kita semua. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara ada banyak orang juga berkata begini, saya kok enggak merasa dipercayai Tuhan. Saya kok merasa tidak dipercayai Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita tidak punya apa-apa. Orang kok lain lebih kaya daripada saya. Orang lain kok lebih cantik daripada saya. Orang lain kok lebih berkelimpahan daripada saya. Orang lain punya kedudukan tinggi, lebih tinggi daripada saya. Ada banyak hal yang kita lakukan hari ini. Rasanya kita tidak dipercayai Tuhan. Padahal lewat firman Tuhan ini Allah sangat mempercayai kita. Allah amat mempercayai kita untuk menjalankan hartanya. Kalau kita ada hari ini bisa bangun pagi, kita bisa beribadah. Itu kepercayaan yang Tuhan kasih. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan hari ini bagi setiap kita.
Jemaat GBI Kasih, engkaulah jemaat yang dipercayai Tuhan pada pagi hari ini untuk menjalankan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, harta yang Tuhan percayakan, talenta, potensi yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ayo kita sadari, bangun, sadarilah bahwa kepercayaan Tuhan itu sangat hebat dalam hidupmu dan Allah berikan kepada kita. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita hari ini. Maka jadilah orang, jadilah jemaat yang dapat dipercaya. Dalam Matius 25 ayat yang ke-28. Matius 25 ayat yang ke-28. Alkitab berkata demikian. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kita masih membahas tentang talenta. Mengapa Tuhan memberikan kepada yang 10, yang tadinya dia mendapat kepercayaan daripada Tuhan, perhatikan, dia mendapat kepercayaan daripada Tuhan 5 talenta, kemudian dia menjalankannya dan dia memperoleh laba 5 talenta, dan sekarang dia sudah punya 10 talenta. Pada saat yang 1 talenta tidak menjalankannya, Tuhan berkata yang 1 talenta itu ambil dan diberikan kepada yang 10 talenta. Artinya, engkau sudah memiliki banyak, tetapi ketika engkau sungguh-sungguh menjalankan dengan baik, pada saat engkau mengembangkan talentamu, pada saat engkau mengembangkan potensi dirimu, maka yang 1 talenta ini Allah akan berikan dalam hidupmu, ditambahkan dalam hidupmu karena engkau dapat dipercaya. Pada saat Allah mempercayai, Allah memberikan kesempatan, artinya Allah membuka peluang untuk engkau dapat dipercaya. Pada saat engkau dapat dipercaya, maka bukan hanya 10 talenta. Bukan hanya 10, sekali lagi, bukan hanya 10. Allah akan berikan tambahan. Tapi engkau harus jadi hamba yang bisa dipercaya. Engkau orang kepercayaan, yes. Tuhan mempercayakan kita hari ini, yes. Tuhan memberikan harta kepada kita, potensi kemampuan kepada kita, yes. Tetapi apakah engkau dapat dipercaya dengan talenta, potensi hidup yang Tuhan berikan hari ini? Itu pertanyaannya. Apakah engkau hamba yang dapat dipercaya? Jadi ternyata kita akan melihat bagaimana gambaran seorang hamba yang dapat dipercaya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Matius 25 ayat yang ke-16. Matius 25 ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan baca bersama-sama. Alkitab berkata, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Saya memberi tanda yang lebih terang lagi dari kata menerima. Ini yang menjadi sorotan utama, yang pertama yang akan kita lihat. Jadi bagaimana gambaran hamba yang dapat dipercaya? Hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang menerima. Dengan kata lain, yang pertama, hamba yang tidak menolak pemberian. Hamba yang tidak menolak apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Setiap kita diberikan oleh Tuhan potensi. Katakan amin. Yes. Setiap kita diberikan Tuhan kemampuan. Katakan amin. Yes. Nah, setelah Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita punya dalam hidup kita, harusnya kita menerima dengan apa? Ucapan syukur kepada Tuhan. Artinya Allah mempercayai engkau dan Allah tidak mau setiap kita hidup menjadi seorang pengangguran. Pada waktu Tuhannya ingin pergi, dia tidak memberikan sesuatu yang tidak berguna kepada hamba-hambanya. Tetapi dia memberikan sesuatu yang berguna, yaitu harta untuk dikelolanya. Tuhan menginginkan setiap kita yang dipercayai oleh Tuhan sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kita, diawali dengan kita menerima.
potensi, kemampuan sebagai suatu kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Menerima dimulai pada saat kita sadar, kita berkata, Tuhan terima kasih. Pagi hari ini kita boleh bangun adalah satu kesempatan. Tuhan memberikan waktu yang baru untuk kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tuhan memberikan banyak. Tuhan memberikan berkecukupan. Karena memang kita tidak memiliki apa-apa. Tuhan mengerti, Tuhan sangat mengerti kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Tuhan mengerti sehingga Dia memberikannya kepada kita. Dan seharusnya kita menerimanya dengan ucapan syukur. Kita lihat dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Lalu berdirilah Ayub lalu menggoyahkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari kalimat yang diutarakan oleh Ayub, jelaslah bahwa kita datang ke dalam dunia ini tidak punya apa-apa. Dengan telanjang kita datang. Tidak punya apa-apa. Hari ini kita punya apa-apa. Karena engkau menerima itu daripada Tuhan. Hari ini kalau kita memiliki apa-apa karena kita sedang mendapatkan itu daripada Tuhan. Maka Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji-pujilah nama Tuhan. Karena segala harta milik kekayaan yang ada dalam hidup Ayub, potensi kemampuan, dia adalah orang yang paling terkaya di timur. Tapi ketika dia menghadapi persoalan, dari mulutnya dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Karena yang memiliki segala sesuatu dalam hidup kita adalah Tuhan. Engkau hanya menerima. Maka pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih mempercayakan hidup. Memang kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Tapi selama Tuhan masih memberikan kehidupan dalam hidup kita, selama Tuhan masih mempercayakan itu dalam hidup kita, maka lakukanlah yang terbaik dalam hidup kita. Persembahkanlah yang terbaik hanya bagi Tuhan. Demikian kita akan menyadari bahwa pemberian Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Kita menerima kesempatan yang Tuhan berikan sebagai kesempatan yang istimewa. Karena tidak mungkin terulang lagi. Kita menangkap segala firman Tuhan hari ini menjadi pesan yang khusus dalam hidup kita. Berulang-ulang hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini. Seharusnya kita sadar bahwa hari ini adalah kesempatan yang khusus dan istimewa yang sungguh-sungguh harus kita jalankan sebaik-baik mungkin dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menerima pemberian daripada Tuhan, kita jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Kita berkata, kok dia lebih banyak dari saya? Kok dia lebih bisa daripada saya? Saya mau berkata, semua pemberian dalam hidupmu adalah khusus bagi hidup kita. Adalah spesial bagi hidup kita. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena Tuhan memberikan sesuai dengan takaran, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kasih karunia, anugerah. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau orang sekarang bilang jangan bertingkah.
Ketika kita sudah memperoleh apa yang Tuhan berikan, kita mulai membanding-bandingkan, kita mulai memperhatikan sana dan sini, kita tidak cenderung memperhatikan apa yang ada di hadapan kita, padahal harta kekayaan kita ada di hadapan kita. Itu potensi dirimu, kekuatan dalam dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi hamba yang dapat dipercaya ketika hamba itu menerima dan melakukannya dengan baik. Setelah kami pindah ke Kalideres, ada beberapa satpam yang selalu berjaga-jaga tiap malam dan pagi, bergantian shift pagi dan shift malam. Ada satu satpam yang setiap kali kami memberkatinya, dia selalu berterima kasih. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Kalau kami punya makanan, kami punya roti, kami punya makan malam, kami punya makan pagi, kami sering membagikan bagi satpam yang pertama. Dia senang sekali. Bapak Ibu tahu ketika dia mendapatkannya, saat itu juga dia habiskan. Dan dia kembali, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Piring yang kami berikan, tadinya ada makanan yang begitu banyak, sekarang tinggal kosong. Bahkan dia tambahkan, Bu bisa minta air enggak? Anak-anak di rumah langsung cepat-cepat memberikan air. Tapi ada satu satpam yang berbeda, satpam B. Selalu kalau kita mau kasih, terima kasih, saya mah tidak makan itu, saya mah tidak mau itu, saya mah enggak mau. Selalu kalau kita memberikan sesuatu, pasti dia bilang, enggak enak, nanti dikasih terus. Selalu perkataan, akhirnya karena sering begitu, akhirnya saya mau kasih juga malas. Nanti dikasih ditolak lagi, nanti dikasih nggak mau lagi, nanti dikasih nggak mau terima. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberikan, respon kita harus berbeda. Mungkin seperti satpam itu, terima kasih, atau diterima, dimakan, wah senang, sukacita sekali dia menikmatinya. Tapi saya heran kenapa yang satu ini selalu tolak. Mungkin ada banyak alasan yang kami tidak mengerti. Tapi ketika kami memberikan kepada satpam yang selalu menerima, kami berikan dengan sukacita, bahkan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Satu gambaran ketika engkau menerima apa yang Tuhan berikan, engkau mengucap syukur, engkau bahagia, engkau akan diberikan lagi. Karena orang yang dapat dipercaya, karena hamba yang dapat dipercaya, akan dipercayakan kembali oleh Tuhan. Maka mulailah hari ini, engkau tidak menolak. Engkau bukan membandingkan kiri dan kanan. Engkau bukan membandingkan apa yang ada dalam hidupmu. Tapi engkau menerima dengan ucapan syukur. Kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk kepada bagian yang kedua. Kita masuk pada bagian yang kedua masih di dalam ayat yang sama, Matius 25 ayat yang ke-16. Alkitab berkata, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Saya memperbesar huruf atau kalimat segera, kemudian menjalankan. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Sehingga saya mengambil kesimpulan, hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang tidak berlambat-lambat. Karena di situ Alkitab katakan segera ketika Tuhan memberi, pada waktu dia menerima apa yang dia lakukan segera. Segera apa? Menjalankannya. Ada action, ada pergerakan, ada antusias, ada semangat. Tuhan menginginkan setiap hamba-hambanya yang hari ini masih dipercayakan Tuhan. Engkau harus bersemangat, engkau harus bersegera, engkau harus bersungguh-sungguh. Dengan kata lain, tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, engkau tidak memiliki respon dengan potensi hidupmu yang Tuhan berikan. Dengan hari-hari hidupmu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Respon bersegera itu tanda orang rajin. Bapak Ibu coba saja ya.
Kalau kita minta tolong kepada orang yang bersegera, pasti kita senang. Tapi ketika kita minta tolong kepada orang yang tidak bersegera, nanti dulu, sebentar ya. Wah, kita juga jadinya gak enak hati. Kita juga jadinya agak sedikit marah. Kenapa demikian? Tuhan pun demikian kepada kita. Ketika dia melihat respon kita hari ini, ketika dia melihat percepatan kita hari ini, maka dia rindu setiap anak Tuhan juga melakukan percepatan, respon yang segera, semangat gairah untuk melakukan segala kepercayaan Tuhan kasih. Kalau engkau seorang suami, Tuhan percayakan hari ini, maka jadilah suami yang sungguh-sungguh mengasihi istri, anak, dan menjadi imam kepala dan raja di dalam rumahmu. Kalau engkau seorang istri, maka bersungguh-sungguhlah hari ini, tunduk taat sebagai seorang istri di hadapan Tuhan. Bersegera, jangan tunda. Jangan diam, segera lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka potensi hidupmu Tuhan pasti tambahkan. Jangan hanya engkau menikmati sendiri, berdiam diri sendiri, cuek saja, menunda-nunda, jelas engkau tidak bersegera. Respon orang yang bersegera adalah tanda orang yang suka bekerja, suka beraktivitas, tidak suka menunda-nunda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk terbiasa mengerjakan sesuatu dengan cepat, untuk terbiasa maka kita harus benar-benar melakukannya itu bukan 1-2 kali di dalam hidup kita, tetapi dalam sepanjang hidup kita, respon kita itu menentukan apa yang kita sedang lakukan hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan yang sungguh-sungguh Dia mau kita lakukan. Jangan tunda, jangan diam, jangan cuek saja, tetapi lakukan yang terbaik. Orang yang menunda-nunda, orang yang berlambat-lambat, sangat dekat dengan kegagalan. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelaslah Alkitab katakan bagi kita bahwa kita hidup hari ini harus sama seperti Bapa. Apa yang Bapa lakukan, apa yang Yesus lakukan, itu yang harus kita lakukan. Apa itu? Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, artinya untuk bekerja, untuk bersungguh-sungguh, tidak memusingkan diri sendiri, tapi melakukan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang pun, maka aku pun juga bekerja. Tanda orang meresponi hidup ini dengan semangat baru. Tanda orang meresponi hidup ini dengan bersegera, tidak diam tapi bergerak, melakukan sesuatu di dalam Tuhan. Abraham Maslow, seorang psikolog dari Amerika, dari tahun 1908 sampai 1970, dia berkata begini: jika Anda tidak pernah mengeluarkan potensi Anda sesungguhnya, Anda akan tidak bahagia seumur hidupmu. Pada waktu kita bekerja melakukan sesuatu, kita sedang mengembangkan potensi. Kita sedang mengembangkan kemampuan. Tapi pada saat engkau malas, engkau tidak melakukan apa-apa, maka engkau tidak dapat melakukan dan mengembangkan potensi hidupmu. Dan Abraham Maslow berkata, engkau orang yang tidak berbahagia seumur hidupmu. Wow. Jadi coba kita koreksi. Kalau hari ini kita tidak berbahagia, jangan-jangan nih. Jangan-jangan saya belum mengembangkan potensi diri. Bisa jadi. Karena saya percaya dia
melakukan banyak penelitian tentang ini. Tapi ketika potensi dirimu berkembang, potensi dirimu yang Allah percayakan itu engkau jalankan, engkau tidak berlambat-lambat, engkau tidak menunda-nunda, maka hidupmu pasti berbahagia. Kenapa? Karena itu bagian dari kebahagiaan yang Allah berikan dalam hidupmu. Jadi ketika kita tidak berlambat-lambat, kita sedang mengembangkan potensi hidup kita. Karena kemajuan diri kita adalah hal yang penting. Tetapi ketika kita melakukannya, kita mengembangkannya, kita menjalankannya, kita sungguh-sungguh memiliki kemampuan, dan kita melakukan hari-hari ini dimanapun kita berada, engkau bukan saja memberkati dirimu sendiri, tetapi engkau juga sedang apa? Memberkati orang lain. Untuk apa? Kemajuan bersama. Di gereja ini kita punya multimedia. Mungkin belum secanggih apa yang kita mau, tetapi ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan, berusaha sedemikian rupa sehingga semakin hari semakin membaik. Bukan pengetahuan mereka sendiri, tetapi ternyata bisa dinikmati oleh seluruh jemaat GBI Kasih. Amin. Sebab itu kita perlu doakan mereka untuk mereka tetap bersegera, mereka tetap bersemangat, mereka tidak letih, tidak lelah dengan segala tantangan yang ada, mereka tetap maju, dan kita hari ini tetap menikmati untuk bisa online berbagi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang saya akan mau sampaikan lewat tabel yang saya sudah tulis. Mari kita lihat sama-sama. Hasil daripada orang yang memiliki 10 talenta dan 5 talenta, dan hasil dari 1 talenta. Orang yang berlambat-lambat dengan orang yang suka bekerja keras, dengan orang yang bersegera itu berbeda. Ada beberapa hal yang perlu kita bandingkan. Hasil dari orang yang 10 talenta, 5 talenta, dia itu bekerja keras. Orang yang bersegera, orang yang tidak berlambat-lambat, itu tanda orang bekerja keras. Kita tidak perlu ngomong panjang karena Bapak Gembala sudah bicara luar biasa minggu yang lalu. Tetapi orang yang hanya menghasilkan, tetapi orang yang 1 talenta itu dan tidak mengembangkannya, itu tanda tidak bekerja keras. Dia tidak mengerjakan apa-apa. Perbandingannya, orang yang memiliki 5 talenta dan berkembang menjadi 10 talenta, dia berpikir positif. Dia tidak berpikir negatif. Dia berkata, Tuhan menabur dan Tuhan memungut daripada apa yang Tuhan tidak tabur. Dia bersungut-sungut, dia berpikiran negatif daripada tuannya. Tetapi orang yang mengembangkan potensi, dia selalu berpikiran positif. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, apa yang saya miliki, ini yang Tuhan percayakan dan yang akan jalankan. Pasti luar biasa. Orang yang diberikan talenta, yang dapat dipercaya, dia berpikir besar, bukan berpikir yang sempit. Hanya 1, ya hanya 1, ya orang lain kok 2, ya orang lain kok 5, saya mah hanya 1. Akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang memiliki ketekunan, kegigihan. Orang yang dipercayakan Tuhan 5 itu, oh kerja kerasnya luar biasa, double porsi. Waktu yang sama dikasih dengan orang yang 1 talenta, harusnya yang 1 talenta anggap itu biasa. Wah itu gampang, kenapa? Hanya 1, tetapi dia tidak menjalankan juga dengan waktu yang sama, dengan time yang sama. Dia hanya putus asa dan menyerah. Dia gali dan menanam talenta yang 1 itu di dalam tanah. Hamba yang bisa dipercaya adalah hamba yang melihat kesempatan, bukan kesulitan. Tuhan ini bikin sulit saja.
Tapi saya mau berkata kepada kita, lihat potensi diri hidupmu, kemampuan yang Tuhan berikan, hari yang Tuhan berikan, suami, istri, anak-anak yang Tuhan berikan, gereja yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita melayani. Itu kesempatan untuk kita mengembangkan potensi hidup kita. Tetap fokus, tidak menyimpang, tetap lihat kepada tujuan Allah saja. Penuh keyakinan, bukan keraguan-raguan. Pastikan Allah memimpin, pastikan Allah berkati kita semua. Kita tidak menghindari tantangan, tapi kita sungguh-sungguh melakukannya. Karena tantangan demi tantangan pasti ada. Tetapi kita bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan segala sesuatu. Optimis, tidak pesimis. Orang-orang yang dapat dipercaya, hamba-hamba yang dapat dipercaya berani mengambil resiko. Yes, karena bekerja pasti mengambil resiko. Saya kalau masak di dapur itu juga mengandung resiko. Kadang kecipratan minyak di mana-mana. Pada waktu potong bawang kadang-kadang keiris, mata semua mengalir, nangis-nangis padahal bukan nangis karena sedih, tetapi karena apa? Bawang merah. Resiko. Kalau mau nyaman tinggal telepon. Itu kalau ada duit banyak. Ngambil resiko. Semakin banyak kita mengambil resiko, maka kita akan menghadapi tantangan dan kita akan keluar dari tantangan itu. Karena kita percaya bahwa tantangan itu ada untuk mengembangkan potensi diri kita. Kalau kita menjadi hamba yang dapat dipercaya, akan banyak hasil yang kita peroleh. Kenapa? Karena kita bisa menjalankannya dengan penuh sukacita. Dan pastikan, saya tahu Bapak Ibu Saudara banyak kemampuan potensi diri yang Tuhan berikan. Ayo bawa hasil yang banyak bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat komitmen hari ini. Orang yang dapat dipercaya punya komitmen. Saya akan lakukan yang terbaik dan itu lakukan yang terbaik. Bukan hanya janji, iya nanti saya akan lakukan, siap. Ternyata pada waktunya enggak siap-siap. Mari kita sama-sama menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang tidak berlambat-lambat, tetapi bersungguh-sungguh. Kenapa orang lain bisa membiarkan peluang begitu saja terjadi? Dan akhirnya mengalami banyak hal di dalam kehidupannya. Karena dia tidak tahu sebenarnya Allah telah memberikan banyak dalam hidupnya, tetapi dia sia-siakan. Pada waktu kita tidak menerima, pada waktu kita berlambat-lambat, pada waktu kita hanya diam saja, tidak bersegera, artinya kita membuang peluang, membuang kesempatan. Dan kita tidak menerima apa-apa karena orang lain mengambil kesempatan itu. Karena orang lain mengambil, bersegera, karena orang lain cepat-cepat melakukannya. Dan orang lain itulah yang dapat dipercaya oleh Tuhan dan menerima bagiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gunakan kesempatan yang ada. Gunakan kesempatan yang Allah berikan hari ini. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih ada siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka ada banyak peluang terbuka bagi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih hebat lagi. Puji Tuhan. Kita masuk pada bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Matius 25 ayat 20. Kita akan baca dalam Matius 25 ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ini bagian yang ketiga. Datang dan ia membawa. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa hamba yang bisa dipercaya adalah hamba yang tidak melupakan tuannya. Hamba yang tidak melupakan pada saat dia menerima talenta yang banyak itu, pada saat dia menerima pemberian Tuhan yang cuma-cuma itu, pada saat dia mendapatkan kesempatan daripada Tuhan itu, dia tidak gunakan begitu saja, tetapi ketika dia memperoleh laba yang begitu banyak, dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak pergi dari Tuhan, tetapi dia mencari dan kembali
datang kepada Tuhan, bahkan membawa hal yang luar biasa. Apa yang Tuhan percayakan kita hari ini, pasti satu saat kita pertanggungjawabkan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, engkau yang dipercayakan 5 talenta, engkau yang dipercayakan 2 talenta, engkau yang dipercayakan 1 talenta, sama-sama diberi waktu, diberikan kesempatan, ayo bersegera, ayo bersungguh-sungguh, kembangkan talentamu, kembangkan kemampuanmu sebisa-bisa mungkin. Pada saat Tuhan meminta pertanggungjawab, maka engkau akan membawa yang terbaik bagi Tuhan. Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bapak Ibu Saudara, pada saat engkau diberikan talenta, mungkin engkau diberikan talenta menyanyi, engkau diberikan talenta berkhotbah, engkau diberikan talenta memain alat musik, engkau diberikan talenta Tuhan dengan potensi yang hebat-hebat. Tapi ingat bahwa itu engkau terima daripada Tuhan, bukan milikmu. Seperti Ayub berkata, aku telanjang, tidak punya apa-apa. Kalau hari ini aku punya musik jadi pintar, bersuara merdu, khotbah yang baik, punya harta yang banyak, punya jemaat Tuhan, punya anak, punya suami yang luar biasa Tuhan percayakan, itu bukan engkau miliki seorang diri. Tetapi engkau memiliki itu dan menerimanya daripada Tuhan. Tuhan yang mempercayakan. Kembalikan kepada Tuhan. Datang, jangan lupakan Tuhan. Engkau bertambah-tambah hari ini karena Tuhan. Usahamu semakin maju karena Tuhan. Kembalikan itu kepada Tuhan. Bawa itu Tuhan. Yang tadinya modal hanya 200.000. Yang tadinya saya hanya jadi OB saja. Yang tadinya saya hanya punya usaha, punya modal hanya kecil saja. Tetapi hari ini bertambah. Itu karena Tuhan. Maka bawa kembali kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Ia harus semakin besar. Ia semakin bertambah. Aku harus semakin berkurang. Ia semakin besar. Aku harus semakin kecil. Hari ini kita mau tunduk di bawah kuasa Allah. Karena semua yang Allah berikan hari ini itu berasal dari Dia. Dan oleh Dia. Dan hanya bagi Dia apa yang kita kerjakan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa bagian yang akan kita lihat sebagai bagian yang terakhir dari khotbah saya pada pagi hari ini. Dengan kita datang kepada Tuhan, kita sedang, perhatikan. Dengan kita kembali kepada Tuhan, kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan kita kembali kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang menepati janji. Bahwa segala apa yang kita miliki, itu punya Tuhan. Segala apa yang kita punyai, itu milik Tuhan. Tepati janjimu. Dengan kita kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, maka kita sedang memberi yang terbaik. Tuhan, ini yang Engkau berikan kepadaku. Hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang kembali dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dari 5 talenta, tambah 5 talenta, 10. Luar biasa. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kembali mengucap syukur kepada Tuhan, engkau menjadi hamba yang dapat dipercaya. Karena engkau siap
untuk dinilai oleh Tuhan. Baikkah pekerjaanmu atau tidak baik pekerjaanmu, engkau sedang siap dinilai oleh Tuhan. Dan akhirnya engkau bersedia menerima kepercayaan yang baru, dan akhirnya engkau menjadi hamba yang dapat dipercaya. Ketika engkau datang kembali kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, engkau sedang memberi dirimu untuk menerima kepercayaan yang baru. Tuhan, ini hamba-Mu. Segalanya, kemuliaan, kehormatan, keagungan dikembalikan kepada Tuhan. Lihat, hamba yang mendapat 5 talenta menjadi 10, maka Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Ada satu ayat yang kita akan bacakan dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama. Saya akan memberi komando 1, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah apa? Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Yang Tuhan mau satu, apakah engkau dapat dipercayai? Dengan kesempatan yang baru, waktu yang baru, potensi yang Tuhan berikan. Apakah engkau dapat dipercaya? Maka jadilah hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Bapa, engkau baik dan luar biasa. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya bagi kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan demi kesempatan sampai hari ini. Terima kasih. Ajar kami menjadi hamba yang dapat dipercaya. Ajar kami menjadi hamba yang dapat dipercaya Tuhan. Kami menerimanya, kami tidak menolak apa yang Engkau berikan, kami bersungguh-sungguh. Kami tidak membandingkan kiri dan kanan kami, tapi kami melakukannya. Kami tidak berlambat-lambat Tuhan, kami bersungguh-sungguh bersegera menjalankan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami menyenangkan hati-Mu. Dan ajar kami menjadi hamba Tuhan yang benar-benar hari ini dapat dipercayai oleh Tuhan. Kami bersungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Hingga kami tahu Tuhan Yesus, kami diberikan kesempatan untuk kembali mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan, pengagungan hanya kami berikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat GBI Kasih, berjumpa lagi dengan saya Venetia Loren di GBI Kasih News. Kami berterima kasih kepada PDM Anita Ratu Edo MPDK yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Hotspot Teens dan Youth. Kamis 1 Oktober 2020 pukul 19 WIB, kita akan dilayani oleh Saudari Evelyn Natali Halim melalui Zoom Meeting. Untuk adik-adik sekalian, jangan lupa ya mengikuti ibadah ABI setiap hari minggunya pukul 16 WIB. See you! Ibadah doa terobosan, Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB. Kita akan dilayani oleh PDM Andronikus Sudarto STH melalui aplikasi Google Meeting. Ibadah ini disertai dengan doa puasa dan pengurapan. Ibadah raya minggu depan, Minggu 4 Oktober 2020 pukul 8 WIB. Kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Apin Litya Kristi. Ibadah ini dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GBI Kasih Morotai. Diharapkan seluruh jemaat GBI Kasih mempersiapkan roti dan anggur di rumahnya masing-masing karena ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat sekalian yang tetap memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya secara transfer melalui
rekening 730-500-406 Bank BCA atas nama GBIKasi Kas Umum. Sekian GBIKasi News minggu ini. Happy Sunday, God bless us. Kami rindu Tuhan berkat-Mu turun atas kami sekalian. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pekerjaanmu akan diberkati, studimu akan diberkati, anak cucumu akan diberkati, bisnismu akan diberkati, bahkan setiap pelayananmu diberkati, seluruh kehidupanmu diberkati. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami menerima berkat ini, haleluya, amin.